Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Sulistiawati dari kelas 4D dengan NIM 2301514 ingin menjelaskan tentang proyek akhir dari mata kuliah Teori Bahasa Automata. Di sini saya menjelaskan tentang materi ekuivalensi NFA dengan anti-move ke NFA tanpa anti-move. Anti-move merupakan suatu transisi antara dua status atau state tanpa adanya input. Contoh pada gambar di bawah ini. Transisi antara status Q1 ke Q4 dan Q3 ke Q4. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui anti-closure untuk setiap state adalah anti-closure Q0 yaitu Q0 sendiri karena dia tidak memiliki anti. Anti-closure Q1 yaitu Q1 dan Q4, anti-closure Q2 yaitu Q2, anti-closure Q3 yaitu Q3 dan Q4, anti-closure Q4 adalah Q4 sendiri. Pada suatu state yang tidak memiliki transisi anti, maka anti-closure-nya adalah state itu sendiri. Seperti ini, contohnya Q0 tidak memiliki anti, maka anti-closure-nya itu Q0 sendiri. Anti-closure merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa adanya input. Untuk mengekuivalensi NFA dengan anti-move ke NFA tanpa anti-move, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Tahapannya yang pertama yaitu kita harus membuat tabel transisi non-deterministik finite automata dengan anti-move semula. Tentukan anti-closure untuk setiap state, kemudian cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari non-deterministik finite automata anti-move ke NFA tanpa anti-move, di mana state didapatkan dengan rumus state input sama dengan anti-closure, state anti-closure, state input. Berdasarkan hasil nomor 3, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa anti-move yang ekivalen dengan NFA anti-move tersebut. Lalu, tentukan state-state akhir untuk non-NFA tanpa anti-move tersebut, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang anti-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, kita harus konversikan NFA anti-move ke NFA tanpa anti-move dari gambar di samping. Kemudian buat contoh untai yang diterima dengan panjang lebih dari 5 dan derivasikan. Yang pertama kita lakukan harus membuat tabelnya dulu. Q0 membaca A yaitu Q1, Q0 membaca B itu Q3, Q1 membaca A tidak ada, Q1 membaca B Q1, Q2 membaca A tidak ada, Q2 membaca B Q3, Q3 membaca A yaitu Q0, Q3 membaca B tidak ada. Tabel ini didapatkan dari gambar yang di sini. Setelah membuat tabel, kita harus menentukan anti-closure untuk setiap state-nya. Anti-closure Q0 yaitu Q0 sendiri karena di sini Q0 itu tidak memiliki anti. Jadi anti-closure-nya yaitu state itu sendiri. Anti-closure untuk Q1 yaitu Q1 dan Q2 karena di sini dia memiliki anti yang menuju ke arah Q2. Kemudian anti-closure Q2 adalah Q2 sendiri, anti-closure Q3 adalah Q1, Q2 dan Q3. Selanjutnya kita harus menentukan state-nya. Yang pertama kita mencari state untuk Q0 membaca A. Rumusnya anti-closure, state anti-closure Q0A. Anti-closure dari Q0 adalah Q0 itu sendiri. Jadi kita turunin di sini anti-closure, state anti-closure A. Nah, kita baca di sini state dari Q0 membaca A yaitu Q1. Dilihat dari sini. Q1. Jadi di sini kita turunin Q1. Nah, di sini anti-closure dari Q1. Anti-closure dari Q1 yaitu Q1 dan Q2. Jadi di sini ditulis Q1 dan Q2. Setelah kita mencari Q0 membaca A, kita mencari Q0 membaca B. Rumusnya sama seperti tadi, tapi kita ganti di sini B karena membaca B. Rumusnya sama seperti yang tadi. Anti-closure dari Q0 sama dengan Q0 itu sendiri. Kemudian state dari Q0 yaitu Q3, state Q0B itu Q3. Nah, anti-closure dari Q3 sama dengan Q1, Q2 dan Q3. Berikutnya kita cari sampai Q3B.
Langkah selanjutnya kita membuat tabel NFA tanpa anti-move. Di sini anggota state ada Q0, Q1, Q2, Q3 membaca A dan B sesuai seperti yang tadi kita sudah hitung. Di sini Q0 membaca A yaitu Q1, Q2 seperti hitungan yang tadi. Q0 membaca B, Q1, Q2, Q3. Q1 membaca A tidak ada. Q1 membaca B, Q1, Q2, Q3. Q2 membaca A tidak ada. Q2 membaca B, Q1, Q2, Q3. Q3 membaca A, Q0. Q3 membaca B, Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya kita buat mesinnya. Kita buat mesinnya menggunakan aplikasi JFlap. Di sini anggota state ada 4, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Di sini Q0 membaca A ada Q1 dan Q2. Tapi di B juga ada Q1, Q2, jadi kita tulis AB. Kemudian Q0 membaca B yaitu Q1, Q2, dan Q3. Di sini tidak ada A-nya, jadi kita tulis B. Q1 membaca A tidak ada. Q1 membaca B, Q1, Q2, dan Q3. Looping. Kemudian Q2 membaca A tidak ada. Q2 membaca B, Q1, Q2, dan Q3. Q1. Kemudian Q3 membaca A ada Q0. Q3 membaca A, Q0. Q3 membaca B, Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan di sini Q3. Nah, selanjutnya kita buat contoh derivasinya. Ini contoh contoh untai lebih dari 5 dan diderivasikan. Contohnya itu ABB, BAA, BBB. Di sini diterima, tapi kita coba di sini, kita tes di sini. Kita lupa untuk memberikan final state dan state awal. Di sini state awalnya itu state awalnya yaitu di Q0 dan state akhirnya di Q3. Kita coba di sini sudah ada. Sudah saya coba tadi. Kita run, diterima ternyata, dan kita coba untuk melihat derivasinya. Nah, di sini derivasinya Q0 membaca A, Q1 membaca B, Q1 juga, Q1 membaca B, Q3 membaca A, Q0 membaca AB adalah Q1 membaca B, Q1 membaca B, Q3, sama dengan final state. Jadi untai ini diterima. Sekian dari saya, Risa Sulistiawati. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.